Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu operator sekolah maupun operator dinas pendidikan. Saat ini kami akan membuat simulasi cara menghitung nilai batas bawah untuk pelatihan PM untuk kepala sekolah maupun guru. Baik, ini tabel adalah tabel rekap ya, rekap simulasi perhitungan harga pelatihan per orang di tiap-tiap lokasi, tiap-tiap kelas. Yang pertama itu adalah untuk pelatihan PM kepala sekolah dengan batas atas minimal 10 orang ya, untuk semua jenjang dari mulai guru PAUD, PNF, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan seterusnya. Itu di angka 4.429.000 rupiah. Nilai ini didapat dengan kondisi minim ya, minim dengan kondisi minim jumlah peserta yang mendaftar 10 orang tadi. Apabila jumlahnya berbeda, maka bisa dihitungkan dengan simulasi yang di nomor 2. Nanti kita coba ya bahas nanti ya. Nah, dengan simulasi nomor 2 ini dengan kondisi peserta mendaftar 35 orang kepala sekolah. Maka didapatkan angka di 1.997.000 rupiah. Ya, itu dibulatkan ke atas semuanya ya, walaupun lebihnya cuma 100 rupiah harus naik ke atas. Jadi untuk angka ini 1.967.000. Lalu untuk nomor 3 itu PM guru Dikdas, guru PAUD, PNF dan SD, itu batas atasnya di angka 4.563.000. Lalu batas bawahnya untuk guru PAUD, PNF dan SD itu di angka 2.047.000 rupiah. Lalu untuk guru SMP, SMA, SMK, SLB itu biaya pelatihannya batas atas di angka 4.863.000. Batas terendah itu di angka 2.159.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan kondisi-kondisi tertentu yang dengan kondisi mungkin jumlahnya tidak 35, mungkin 32 kalau untuk guru SD ya, 30, atau mungkin untuk di jenjang SMP SMA itu di 33, lalu atau jadinya juga jadi 30 orang yang mendaftar itu ya. Kita akan kita coba lagi ya. Baik, kita akan coba simulasikan dulu yang dari kepala sekolah. Ini kan masih dengan kondisi 35 peserta yang mendaftar. Oke, ini ya. Nah, ini adalah simulasi untuk perhitungan biaya pelatihan PM untuk kepala sekolah di semua jenjang. Ya, baik itu PAUD, PNF, SD, SMP, SMA, atau sederajat. Oke, ini kondisinya dengan 30 peserta mendaftar. Nah, bagaimana jika hanya 30 orang? Ya, tinggal diganti saja jumlah 35 ini diganti dengan 30. Untuk yang lain ini tidak perlu dirubah ya, karena apa sudah standarnya begitu, defaultnya ya, jangan diubah. Maka akan didapat angka di ini 2.132.000 ya, karena dibulatkan. Ya, jadi bisa menjadi acuan untuk pengisian ARKAS, Bapak Ibu. Jumlah ini dapat dari mana? Nah, jumlah ini ada di dinas pendidikan masing-masing, Bapak Ibu ya.
Jadi jumlah peserta per lokasi atau per lokus itu bisa ditanyakan dengan admin Disdik masing-masing. Ya, silakan berkomunikasi dengan Disdik masing-masing untuk menanyakan Bapak Ibu guru ini berada di lokus mana. Atau mungkin Bapak Ibu sudah tahu loh jumlah pesertanya, silakan diubah saja sejumlah ini. Ya, untuk Bapak Ibu admin Disdik, ya silakan saja karena sudah tahu jumlahnya ya silakan disimulasikan berdasarkan lokasi masing-masing. Jadi jumlah ini silakan disimulasikan di tiap daerah masing-masing sesuai dengan jumlah peserta per lokasi. Begitu. Bagaimana yang lain? Maka ini untuk Pak sekolah ya. Lalu kita coba dengan kondisinya dengan peserta dari jenjang guru SD, guru PAUD, atau guru PNF. Nah, ini sama, hanya merubah jumlah peserta ini saja. Apabila jumlahnya maksimal, harusnya di angka 34 ya, karena tidak mungkin 35. Kenapa 34? Kenapa genap? Ya, tak, karena pesertanya itu dua orang, masing-masing sekolah dua orang. Jadi kondisi ini tidak akan, jumlahnya tidak akan ganjil, pasti genap. Dan maksimal itu 35 orang, tapi nggak akan 35 orang. Harusnya sih tetap 34 orang. Kalaupun memang 35 orang, maka ada satu sekolah yang hanya mengirimkan satu orang gurunya saja yang mengikuti pelatihan. Nah ini, maka hanya merubah jumlah peserta, untuk yang lain tidak perlu dirubah ya, cukup sesuai dengan yang ada saja, maka akan didapatkan angka yang tadi ya, 2.041.000. Bagaimana kalau jumlahnya dirubah? Coba kita rubah ya menjadi misalkan 28 orang, maka jumlahnya pun akan naik menjadi angkanya di 2.051.000 rupiah. Tidak banyak berubah sebetulnya. Karena ini sudah disesuaikan semua. Mulai dari ini nih, mulai dari ini sudah ada materai, sudah ada ATK, sudah ada jumlah panitia, kemudian ada penceramah pengajar, lalu untuk biaya sekolahnya itu mulai dari konsumsi ya, ada konsumsi pengajar, konsumsi penceramah, konsumsi panitia, konsumsi peserta, konsumsi panitia, ya, in satu, in 2 dan on juga ada di sini, termasuk juga transport penceramah, transport pengajar, terus transport pengajar in 2, lalu transport panitia daerah, in satu dan in 2, lalu transport pengajar pada saat on. Ini sudah termasuk di dalam RAP ini. Maka nilainya akan otomatis ya sesuai dengan isian yang di atas ini, maka jumlah perhitungan di bawahnya juga akan menyesuaikan. Berapa angkanya? Kalau dengan kondisi 28 peserta di angka 2.051.000 ya. Dan ini di luar biaya transportasi, uang harian, penginapan, bila mungkin ada ya. Jadi Bapak Ibu silakan mengalokasikan tersendiri ya untuk biaya penunjang pelatihannya. Baik, lalu bagaimana dengan guru jenjang SMP, SMA untuk batas bawahnya? Ini coba simulasikan tadi ya. Saya buat 33 orang ini dengan kondisi berarti 3 orang dikali 11 satuan pendidikan, 11 sekolah yang mendaftar. Kenapa 33? Karena batas tertingginya itu 35. Kalau kita 12 sekolah, artinya ada 36 sudah melampaui batas tertinggi jumlah peserta. Maka yang dipakai 33 saja. Dapatlah di sini angka batas terendah itu di 2.059.000 ya. 2.159.000. Ya, bagaimana dengan kondisi misalkan hanya ada misalkan 3 orang dikali 9 sekolah ya, berarti ada 27 pendaftar, 27 orang yang pesertanya. Maka angkanya akan naik menjadi 2.420.000 ya, dimakan. Itu sama kondisinya
ya. Ini sudah termasuk biaya apa namanya materai, lalu ada biaya ATK kegiatan, lalu honor panitia, di sini ada penceramah dan pengajar, lalu juga ada konsumsi untuk semuanya ya Bapak Ibu, termasuk konsumsi peserta, pengajar, penceramah dan panitia. Jadi semua di semua kondisi pada saat in, on dan in lagi di in 2-nya ya. Lalu di sini juga ada transport penceramah, pengajar dan panitia. Ya, jadi nilai ini 2.420.000 ini sudah include semua biaya itu ya, kecuali biaya transportasi peserta. Ini akan dibebankan ke masing-masing sekolah lagi. Silakan disesuaikan di atasnya untuk biaya penunjang pelatihannya. Oke, baik sementara mungkin itu dulu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lain, silakan menghubungi kami di 0852 7303 dengan Adang. Silakan berkomunikasi dengan kami apabila ada kondisi tertentu yang akan ditanyakan, silakan menghubungi kami. Oke, untuk sementara itu dulu. Selamat mencoba, selamat mensimulasikan dengan kondisi-kondisi yang sudah ini ya tadi ya. Dan yang penting itu adalah Bapak Ibu tahu jumlah peserta di masing-masing lokasi itu. Maka angka ini akan bisa langsung didapatkan ketika kita sudah tahu. Yang tahu data ini adalah Disdik masing-masing kota kabupaten, silakan bertanya ke Disdik untuk terkait jumlah ini. Baik, itu dulu Bapak Ibu. Selamat mencoba, selamat mensimulasikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.